Selamat pagi saudara, salam sejahtera. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur bisa bangun kembali, bisa menikmati hari yang baru, tentunya berkat yang baru juga yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Kami mengucap syukur kalau penyertaan Tuhan selalu baru buat hidup kami. Bapa, sebentar juga kamu mendengarkan firman Tuhan, jamah setiap hati kami, agar firman-Mu yang sebentar kami dengar terus berkuasa dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus diperbaharui, semakin berkenan, semakin indah di hadapan Tuhan. Meteraikan terus firman-Mu dalam hidup kami, dan kami hanya izinkan kuasa Roh Allah saja yang terus mengambil alih seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur 121 mengangkat judul Tuhan Penjaga Israel. Nah, Mazmur 121 terdiri dari 8 ayat. Dan ayat ini merupakan nyanyian ziarah yang dinyanyikan oleh peziarah Yahudi yang bepergian ke Yerusalem untuk mengikuti 3 perayaan besar tahunan. Di antaranya Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Paskah, Hari Raya 7 Minggu atau Penuaian, dan Hari Raya Pondok Daun. Saudara, hari raya besar tersebut yaitu Hari Raya Paskah untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Hari Raya Pentakosta atau hari raya atau hari ke-50 setelah Paskah yang dirayakan sebagai hari penuaian dan ucapan syukur kepada Allah. Nah, Hari Raya Pondok Daun yaitu untuk memperingati pengembaraan bangsa Israel selama berada di padang gurun. Nah, saudara, di sepanjang perjalanan itu tentu ada banyak bahaya, termasuk kekurangan air, tersesat, jatuh ke jurang, bertemu binatang buas, ataupun dirampok di tengah jalan. Nah, karena itu Mazmur 121 ini dinyanyikan untuk memberi penguatan kepada para peziarah tersebut, saudara. Nah, saudara, kalimat pembuka dari Mazmur ini yang tertulis dalam ayat 1 dan ayat 2 merupakan tanya jawab dalam diri pemazmur untuk menyatakan bahwa Allah merupakan sumber pertolongan baginya. Firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat melihat gunung-gunung di kejauhan, pemazmur tentu membayangkan bahwa
segala kemungkinan celaka bisa terjadi pada waktu dia harus mendakinya. Di gunung juga banyak kuil yang menjadi tempat penyembahan berhala. Jadi dengan melayangkan pandangan matanya ke gunung-gunung, sumber mara bahaya dan kengerian, pemazmur sedang mencari-cari sumber pertolongan, saudara. Tetapi pemazmur juga memahami berdasarkan kitab Taurat yang dibacanya, gunung juga merupakan tempat perhentian Tuhan. Gunung Sinai merupakan tempat di mana Allah turun untuk menjumpai manusia. Dengan melihat gunung, pemazmur diingatkan bahwa dia mempunyai sumber pertolongan yang sejati, saudara, yaitu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Pemahaman bahwa pertolongan datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuasa memberi kekuatan yang sangat besar bagi para peziarah. Walaupun berbagai mara bahaya bisa ditemui mereka sepanjang perjalanan, namun jika mereka bersandar pada Tuhan, apa yang mereka takutkan, saudara? Nah, jadi keyakinan orang-orang Israel tersebut sejalan dengan perkataan Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31b. Di sana firman Tuhan berkata, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Nah, saudara, Mazmur ini juga kemudian ditutup dengan berkat pada ayat 7 dan 8 yang menjadi ayat pokok kita pada pagi hari ini yang kita sudah bacakan tadi, saudara, yang menyatakan bahwa Tuhan akan menjaga apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka dari mulai awal sampai akhir. Semua penggambaran ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, dan maha hadir di setiap perjalanan hidup anak-anaknya tentunya. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, apakah janji ini hanya berlaku bagi bangsa Israel? Nah, dan bagaimana dengan kita yang bukan orang Israel? Saudara, Alkitab menyatakan bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus merupakan orang Israel secara rohani. Kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat yang ke-29. Di sana firman Tuhan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Jadi janji Allah yang ada di Mazmur ini juga diberikan kepada kita, orang-orang percaya. Nah, kita percaya bahwa Allah yang telah menyertai bangsa Israel di padang gurun adalah Allah yang maha hadir di setiap hidup mereka, di seluruh perjalanan hidup mereka, yang sanggup menyertai kita melewati sakit penyakit, problem rumah tangga, mungkin mengalami persoalan ekonomi, dan lain sebagainya, saudara. Saudara, Mazmur ini mengandung makna bahwa Tuhan Yesus Kristus merupakan satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup orang percaya. Nah, jadi seharusnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena Tuhan akan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada kita, orang-orang pilihannya atau orang-orang percaya kepadanya.
Jadi saudara, kekhawatiran apa yang kita alami saat ini, atau masalah apa yang kita sedang hadapi saat ini, kalau kita sudah melihat firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, di mana Allah begitu menjaga orang Israel, begitu peduli terhadap orang Israel, maka Allah yang sama, karena kita juga adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka janji itu juga berlaku kepada kita. Maka itu juga akan digenapi kepada kita, saudara. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, baik itu masalah rumah tangga, masalah sekolah, masalah pasangan hidup dan lain sebagainya, percaya bahwa di saat kita percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka pertolongannya itu juga akan menjadi bagian kita. Tuhan kiranya menolong kita, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar dan menguatkan kami, sehingga kami punya pengharapan, sehingga kami punya semangat kembali bahwa Allah ada bersama dengan kami dalam setiap aspek hidup kami, sehingga tidak ada hal yang perlu kami takutkan, tidak ada hal yang perlu kami khawatirkan, sebab Allah selalu beserta, selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kau yang memberikan jalan keluar, Kau yang memberikan jawaban dalam setiap doa-doa yang mereka naikkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap umat-umat-Mu, kuatkan mereka sehingga mereka boleh tetap berpengharapan, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi mereka, sehingga mujizat demi mujizat boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Kami percaya juga Tuhan Engkau bersama dengan kami, sehingga kemenangan demi kemenangan, keberhasilan itu menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dimanapun kami berada, kemanapun kami mau melangkahkan kaki kami. Kami percaya ada Allah yang senantiasa bersama dengan kami dan menjaga hidup kami, sehingga kecelakaan, roh maut itu tidak berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mau jalani hari ini, kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam penyertaan, dalam pimpinan Tuhan. Kami jalani hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.